Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Beloverda, NIM 2050-933-4010 dari Prodi D4 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ide saya untuk menangani suatu permasalahan dalam dunia otomotif. Saya di sini membuat suatu produk, yaitu sensor suhu pada sistem pengereman, lebih tepatnya yaitu sensor pada minyak rem. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu atau mengukur suhu pada minyak rem. Ketika suhu pada minyak rem telah mencapai maksimal batas atau melebihi batas suatu ketentuan berdasarkan spesifikasi minyak rem tersebut, maka pada mobil akan diberitahui tanda melalui lampu indikator dan juga buzzer. Cara kerjanya adalah ketika sensor suhu telah mengukur suhu maksimal tertentu, seperti saya ambil contoh 130 derajat Celcius, maka lampu indikator berwarna merah akan menyala dan buzzer juga akan menyala. Ketika sensor mengukur suhu berada di bawah 130 derajat Celcius, maka lampu indikator berwarna hijau akan menyala, menandakan bahwa suhu minyak rem masih dalam keadaan aman. Contohnya adalah pada simulasi berikut ini. Ketika sensor suhu mengukur suhu minyak rem di bawah 130 derajat Celcius, maka lampu berwarna hijau akan menyala. Dan jika sensor suhu mendeteksi suhu berada di atas atau sama dengan 150 derajat, maka lampu yang berwarna merah dan buzzer akan menyala. Kita dapat mengatur kapan waktu lampu indikator dan buzzer ini menyala melalui potensiometer ini. Misalnya jenis minyak rem yang kita pakai yaitu DOT 3, maka titik didih maksimal suhunya adalah 140 derajat Celcius. Maka kita dapat menentukan maksimal suhu mendeteksi 140 derajat melalui potensiometer ini. Apabila di sini 65%, maka di sini 130 derajat Celcius. Artinya di sini adalah 2 kali lipat persentase yang ada di potensiometer. Apabila kita mengatur pada 70%, harusnya di sini lampu indikator merah akan menyala pada 140 derajat Celcius. Mari kita coba. Dan benar, lampu indikator berwarna merah dan juga buzzer menyala pada angka 140 derajat Celcius. Dan jika di bawah 140 derajat Celcius, maka lampu hijau yang akan menyala. Komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian ini adalah sensor suhu yaitu LM35, kemudian potensiometer, 3 buah resistor, 1 buah LED warna hijau, 1 buah LED warna merah, buzzer, relay 4 kaki, dan IC 741. Untuk desain PCB-nya sendiri adalah sebagai berikut. Desain sebelah kiri ini adalah desain PCB utama yang terdapat IC 741, potensiometer, dan juga resistor. Kemudian untuk PCB yang sebelah kanan ini adalah desain PCB untuk lampu indikator yang nantinya akan dipasang pada indikator mobil
yang berada di dashboard. Untuk PCB utamanya sendiri terdapat 4 terminal konektor yang nantinya ini akan terhubung main baterai atau ground, kemudian positif baterai, kemudian terminal 2 LM35 atau terminal 2 sensor, kemudian output sendiri nanti akan terhubung pada sini, terminal 6 ini. Kemudian ini juga terhubung plus baterai, kemudian ini negatif baterai atau ground, dan ini adalah terminal yang terhubung terminal 85 relay. Untuk desain 3D nya sendiri seperti ini. Untuk peletakan di mobilnya sendiri, sensor suhu ini terdapat pada sistem pengereman, yaitu di antara pipa-pipa rem yang menghubungkan master cylinder dengan wheel cylinder. Kemudian ini tadi adalah PCB utama. PCB utama ini nantinya akan diberikan wadah atau dibuatkan tempat dan kemudian akan diletakkan di area bawah dashboard. Kemudian untuk lampu indikator ini sendiri nantinya pada mobil akan diletakkan pada MID atau pada dashboard yang ada lampu indikator-indikator lainnya seperti check engine dan sebagainya. Untuk relay sendiri nanti akan diletakkan pada fuse box yang terdapat relay lainnya juga. Kemudian untuk buzzernya akan diletakkan di dekat fuse box atau di bawah dashboard. Ini adalah gambaran wadah yang digunakan untuk PCB utama nantinya. Terdapat 4 buah lubang yang berada di bawah sini yang fungsinya adalah sebagai tempat baut. Kemudian 4 lubang yang berada di atas ini adalah lubang yang nantinya untuk konektor. Kemudian 1 lubang besar di tengah ini adalah lubang untuk potentiometer. Untuk bahannya sendiri, wadah ini terbuat dari aluminium dengan akrilik yang berada pada sisi sampingnya masing-masing seperti ini. Dan juga ini. Kemudian untuk desain pada sensornya akan dibuatkan sambungan pipa rem seperti ini, kurang lebih terdapat 3 lubang. Kedua lubang menghubungkan antara pipa yang menuju wheel cylinder, kemudian satunya untuk menghubungkan pipa yang menuju master cylinder. Kemudian lubang yang di tengah sini nanti akan dipasangkan sensor suhu tersebut. Terdapat 2 pilihan sensor untuk membuat produk ini. Yang pertama adalah model seperti gambar A berikut. Kemudian pada tipe B seperti berikut yang memiliki berat. Jika kita mau menggunakan sensor yang seperti tipe A ini, kita perlu mengelas dan juga mengelemnya pada area sini dengan benar-benar rapat, kedap air dan kedap udara supaya minyak rem tidak bocor dan juga tidak kemasukan udara. Dan jika kita mau menggunakan sensor yang tipe B ini,
kita hanya perlu membuat drat pada sambungan pipa ini. Kita buat ukuran drat sesuai dengan drat yang di sini. Kemudian kita tinggal memasukkan sensor ini ke dalam sambungan pipa ini, tentunya dengan menggunakan lem juga supaya lebih kedap air, kedap udara, dan tahan bocor. Sensor yang tipe B ini adalah sensor yang bentuknya hampir mirip seperti sensor WTS atau water temperature sensor yang berada pada engine. Dan juga kedua sensor ini sudah aman dan tahan terhadap tekanan yang tinggi dan juga suhu yang panas. Kemudian untuk PCB yang terdapat lampu indikator yang sebelah kanan ini tidak saya buatkan wadah, karena nantinya PCB ini akan dipasangkan pada MID atau pada dashboard yang terdapat lampu-lampu indikator, sehingga kita hanya perlu membaut keempat ujungnya, ataupun kita hanya perlu mengelemnya saja pada dashboard, belakang dashboard lebih tepatnya. Hanya terdapat dua desain wadah untuk membuat alat ini, yaitu tadi ini wadah untuk PCB utamanya, kemudian sambungan pipa rem atau wadah untuk sensor pada sistem pengereman itu sendiri. Jika kita akan merealisasikan produk ini, kita perlu membeli atau membutuhkan bahan-bahan sebagai berikut. Ada aluminium akrilik sambungan pipa rem. Sambungan pipa rem ini ada yang sudah jadi, namun ukurannya tidak menentu, jadi kita butuh menyesuaikan dengan ukuran mobil yang akan digunakan. Kemudian PCB, sensor suhu, 3 buah resistor, potensiometer, relay 4 kaki, buzzer, 2 buah LED, IC 741, konektor male dan female 1 pak, kemudian kabel 7 meter. Biaya kira-kira yang kita butuhkan untuk membuat sebuah produk ini yaitu berkisar antara 166.500 sampai 206.500 rupiah. Produk ini memiliki kelebihan yaitu biayanya yang relatif murah dan rangkaiannya yang tidak terlalu rumit. Namun produk ini juga memiliki kekurangan, yaitu kita harus benar-benar membuat sambungan pipa rem yang benar-benar kedap air, tahan panas, kedap udara, dan tahan tekanan. Kita membuat alat ini berfungsi untuk mencegah rem blong. Jangan sampai kita membuat alat seperti ini malah menyebabkan rem itu menjadi blong sendiri. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan produk ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk kendaraan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh rem blong. Demikian, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.